Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk kita memikirkan, merenungkan tentang apakah agama dapat menyelamatkan manusia untuk mencapai surga. Karena tujuan terakhir daripada umat manusia untuk beragama adalah untuk menuju pada hidup kekal. Hidup kekal di mana? Ya di surga. Ya. Nah, saya ingin membahas di sini karena banyak sekali terjadi peperangan-peperangan yang ditimbulkan oleh agama. Ya. Jadi itu yang menjadikan orang bertanya-tanya, agama ini sebenarnya mengajarkan kebaikan atau mengajarkan kejahatan? Karena tiap agama mengajarkan jangan saling membunuh, tidak boleh membunuh. Setiap agama mengajarkan harus saling mengasihi, apalagi sesama manusia. Ya. Tapi kenyataannya agama-agama ini yang dijadikan oleh penganut-penganutnya dan umatnya adalah saling menghakimi, saling suudzon, saling merendahkan, saling menyombongkan agamanya, menganggap agamanya yang paling benar, agamanya yang paling hebat, agamanya yang paling suci, agamanya yang paling bisa membawa orang ke surga. Pertanyaan ini menjadikan orang malah jadi tidak mau beragama. Sekarang anak-anak muda di seluruh dunia memilih untuk tidak mau beragama. Kenapa? Karena tidak memenuhi rasa keadilan, tidak memenuhi kebenaran yang ada dalam hati tiap-tiap anak muda. Manusia diberikan nurani oleh Tuhan untuk mengetahui kebenaran. Nah, pertanyaannya, kebenaran yang mana? Dari mana kebenaran itu? Kalau misalnya agama yang tiap-tiap agama mengajarkan untuk berbuat baik, tapi ternyata berbuat jahat. Tiap-tiap agama yang mengajarkan untuk tidak membunuh, untuk saling mengasihi, ternyata saling membunuh, saling membenci, saling memfitnah. Agama yang mengajarkan harus rendah hati dan tidak boleh sombong, ya, tapi malah menyombongkan diri, merasa agamanya paling benar, agamanya paling suci. Nah, ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita merenungkan, ini adalah jebakan setan. Perangkap-perangkap yang dipasang iblis melalui agama. Karena Tuhan tidak suka kalau kita orang beragama. Tuhan tidak suka kalau kita orang beragama itu munafik. Padahal banyak sekali yang munafik. Jadi bagaimana kalau orang-orang munafik? Ya. Nah, inilah yang kita harus mawas diri, harus waspada, jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap-perangkap yang dipasang setan. Ya, caranya bagaimana? Caranya ialah taat kepada seluruh firman Tuhan. Ya.
Kalau kita taat kepada seluruh firman Tuhan, artinya kita secara pribadi mengintrospeksi diri kita sendiri supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus berjaga-jaga, harus waspada. Jangan sampai kita menganggap diri kita suci, akhirnya kita jadi sombong tanpa kita merasa sombong. Ya. Kita merasa suci, padahal kita tidak suci. Padahal kita sangat najis dan sangat berdosa. Maka kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Disinilah Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, Tuhan Yesus mengatakan barang siapa percaya kepada aku di dalam hati dan mengucapkan dengan mulut bahwa aku adalah Tuhan, dia akan selamat. Jadi dengan begitu saja itu udah selamat. Udah bisa masuk surga. Ya. Kenapa? Kenapa? Apakah ini masuk akal? Ini secara akal sulit untuk diterima. Secara rasio sulit untuk diterima. Kok begitu gampangnya masuk surga? Tapi dengan iman dan kepercayaan, taat kepada seluruh firman, kita pasti bisa masuk surga. Nah, saya ingin mengutip dari Yohanes 14 ayat 6 ya. Tuhan Yesus mengatakan gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan itu tidak mungkin diperoleh kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa dia berani ngomong gini? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Memang Yesus itu berasal dari surga. Memang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, saya ingin mengajak lagi Bapak Ibu membaca dari kitab 1 Yohanes. Ya, Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus yang adalah firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan pada mulanya dia adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya kita lihat lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ada yang alam semesta ini ada yang sudah dijadikan lebih dahulu. Itu penciptanya adalah Tuhan sendiri. Allah itu. Siapa Allah itu? Adalah firman. Siapa firman itu? Adalah firman yang menjadi daging melalui perantaraan Maryam, anak darah Maryam, menjadi manusia yang namanya Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa gambarkan nih ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dia berani bilang, tidak ada jalan lain ke surga kecuali melalui aku.
Mana ada agama lain yang berani bilang begitu? Pemimpinnya satu pun di seluruh dunia, agama apapun, tidak akan berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan ke surga tanpa melalui aku. Nah, ini yang membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan. Ya. Kita lihat lagi nih dari Kejadian. Dari kitab Kejadian pasal 1. Ya, Kejadian pasal 1. Nah, ini kalau kita lihat bunyinya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi ayat 2-nya belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat 3-nya nih yang kita harus perhatikan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah berfirman. Firman-Nya itu adalah Allah itu sendiri. Firman Allah itu sendiri. Siapa firman itu? Firman itu adalah Tuhan Yesus. Firman yang menjelma menjadi manusia melalui perantaraan anak darah Maryam. Firman itu menjadi daging. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Dan Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi. Kita sebaiknya menjadi pengikut Kristus. Bukan pengikut agama. Karena kalau kita mengikuti agama, kita akan cenderung berantem. Karena kita yang sudah berdosa, sudah dikuasai oleh roh kesombongan, kita cenderung menganggap kita paling benar. Kita cenderung menganggap agama kita paling suci. Kita cenderung menganggap agama kita paling benar. Sehingga kita menghakimi agama orang lain. Karena itu, saya menganjurkan Bapak Ibu, teman-teman semua, jadilah pengikut Tuhan Yesus. Bukan pengikut agama. Ya. Karena agama-agama menganggap agamanya paling benar dan agamanya yang akan membawa ke surga. Pertanyaannya, siapa pemimpin agama yang berasal dari surga? Kan gak ada. Yang berasal dari surga hanya Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ngikut agama, akhirnya jadi perang. Karena semua sama-sama bego, sama-sama gak ngerti. Sama-sama bukan Tuhan, menganggap diri Tuhan. Bisa bawa orang. Kalau orang belum pernah ke Bandung misalnya, terus ajakin kita ke Bandung, nyasar gak tuh? Kalau gak ada Google ya, nyasar gak? Nyasar. Tapi kalau orang pernah ke surga, berasal dari surga, mengajak kita kembali ke surga, untuk menjadi warga surga, nyasar nggak? Nggak nyasar. Asal kita taat dan melakukan firman Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Semoga ini menuntun Bapak Ibu agar kita menjadi rendah hati dan jangan sok suci, jangan membela agama, tapi kita taat sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan yang harus saling mengasihi sesama manusia seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Jangan lupa klik subscribe, share supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti tentang firman Tuhan dan jalan menuju keselamatan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.